Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya tetap sehat, tetap dalam lindungan Allah, dan selalu patuh kepada kedua orang tua. Baik anak-anak, sebelum kita belajar hari ini, mari kita membaca doa belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar pelajaran akidah akhlak. Mari berakhlak terpuji. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang membiasakan sikap disiplin. Dan yang kedua, membiasakan sikap tolong menolong. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, membiasakan sikap disiplin. Disiplin adalah kepatuhan pada aturan baik Allah ataupun aturan manusia. Sikap disiplin ini adalah perilaku terpuji ya anak-anak ya. Apa itu perilaku terpuji? Perilaku yang baik, perilaku yang mulia. Nah, itu adalah perilaku terpuji. Kemudian kita juga harus tahu aturan Allah itu contohnya apa saja ya. Coba perhatikan. Nah, ini adalah salah satu aturan Allah, yakni melaksanakan sholat 5 waktu. Kita sebagai seorang yang beragama Islam, sebagai seorang muslim, seorang muslimah, maka wajib untuk menjalankan sholat 5 waktu. Selain sholat, maka kita juga harus mengaji. Kita harus belajar mengaji setiap hari, oke? Selanjutnya, membiasakan sikap disiplin kepada aturan manusia. Contohnya aturan di rumah, yakni membereskan tempat tidur. Contoh aturan di sekolah, yakni berangkat ke sekolah atau datang ke sekolah tidak terlambat dan harus memakai seragam sekolah. Aturan di masyarakat contohnya adalah lampu lalu lintas atau rambu-rambu lalu lintas yang harus kita patuhi. Hikmah menjadi orang disiplin. Kalau kita menjadi orang yang disiplin, maka kita tidak akan menyia-nyiakan waktu yang kita miliki. Yang kedua, jika kita menjadi orang yang disiplin, maka kita mudah untuk mengatur langkah dalam hidup kita. Jika kita menjadi orang yang disiplin, maka pekerjaan selesai tepat waktu. Jadi pekerjaan kita tidak akan menumpuk. Begitupun juga dengan anak-anak. Sebagai seorang pelajar, maka tanggung jawabnya atau tugasnya adalah belajar. Ya, belajar setiap hari, mengerjakan tugas setiap hari. Jika anak-anak tidak disiplin, maka tugasnya akan menumpuk. Betul? Selanjutnya kita akan membahas tentang membiasakan sikap tolong menolong. Siapa yang tahu apa artinya tolong menolong ya? Tolong menolong adalah sikap saling membantu untuk meringankan beban orang lain. Pasti anak-anak sudah pernah ya melaksanakan sikap tolong menolong? Sudah pernah kan? Alhamdulillah. Mari kita bahas bersama. Tolong menolong dengan teman, orang tua, dan masyarakat sekitar. Nah, ini adalah contohnya. Menolong atau membantu ibu. Membantu ibu membersihkan kamar kita, membantu ibu menjemur pakaian kita. Nah, ini adalah membantu ibu dan kita meringankan beban orang tua kita. Selain membantu ibu, ada apa lagi? Banyak sekali yang harus kita lakukan untuk meringankan beban orang tua kita. Misalnya membantu menyapu rumah, kemudian membantu ayah berkebun, membantu cuci piring. Itu adalah
tolong menolong dengan keluarga. Selanjutnya, menolong teman jatuh. Jika anak-anak melihat temannya lagi kesusahan, jatuh misalnya, ya maka harus segera kita tolong. Selanjutnya, menolong masyarakat sekitar. Misalnya banyak orang yang membutuhkan dan kita mempunyai banyak lebihan rezeki dan harus kita sisihkan untuk mereka yang membutuhkan. Anak-anak tahu tidak? Manusia itu tidak dapat hidup disebut sebagai makhluk sosial. Bu Hani ulangi lagi ya, manusia itu tidak dapat hidup sendiri, pasti membutuhkan pertolongan dari orang lain, saling tolong menolong. Karena manusia tidak dapat hidup sendiri, maka disebut sebagai makhluk sosial. Selanjutnya, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Jadi di dalam dalil ini menjelaskan kepada kita anak-anak, kita harus tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Kita tidak boleh tolong menolong dalam perbuatan dosa. Contohnya, ada teman ingin mencuri, kemudian kita tolong, kita bantu mereka dalam mencuri. Nah, itu juga tidak boleh, karena itu adalah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Jika kita mempunyai sifat tolong menolong, maka kita akan pasti kita akan mendapatkan pahala dari. Yang kedua, jika kita mempunyai sifat tolong menolong, maka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, meringankan sebuah pekerjaan orang lain. Dan yang keempat, akan menumbuhkan kasih sayang. Nah, itulah anak-anak yang bisa Bu Hani jelaskan tentang akhlak terpuji. Bu Hani doakan semua anak-anak dari kelas 1 SD Muhammadiyah 1 Krian mempunyai sifat atau akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, perilaku yang terpuji. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa tetap patuh sama orang tua, nurut apa kata orang tua. Ingat, jangan membentak orang tua. Sudah ya, sampai sini dulu. Mudah-mudahan bisa berjumpa lagi di lain waktu. Kita akan belajar bersama. Bu Hani akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.